Shalom saudara sekalian, senang sekali hari ini boleh bersama saudara beribadah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena nanti sore rekan-rekan BPBJ, ya, Badan Pengurus Bakal Jemaat GKY VTI akan diteguhkan. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar satu tema tentang pelayanan. Ya, saya mewakili GKY Puri Indah mengucapkan salam kepada saudara sekalian. Senang sekali boleh bersama dengan saudara. Ya, kita juga bersyukur salah satu majelis yang membawahi pelayanan Pos PI yaitu Bapak Hendrik Yong, kemudian Pak Alex menyampaikan salam kepada saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita selama ini boleh selalu bekerja sama dengan baik, boleh memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil, mengembangkan pelayanan Tuhan. Kita akan belajar satu tema, yaitu bagaimana kita sehati sepikir di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada pagi ini kami boleh hadir, kami bukan hanya boleh berdoa, tapi kami boleh menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkannya. Kami mohon Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab. Slide saya boleh tolong ditampilkan. Ya. Ada dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11, dari sini kita akan membaca satu istilah yaitu sehati sepikir. Rekan kerja yang sehati sepikir. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Yang kedua, silakan membuka di dalam Filipi. Filipi pasal kedua ayat 19 sampai 30. Filipi, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal kedua ayat ke-19 sampai kepada ayat ke-30. Ya, kalau sudah mendapatkan, silakan perhatikan Alkitab saudara, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap akan kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sampai di sini kita membaca Alkitab.
Saudara sekalian, saya ingat ya, sekitar 1 tahun yang lalu ada satu peristiwa di Indonesia. Saya suka bulu tangkis, saya suka nonton bulu tangkis, dan saya juga suka main bulu tangkis. Nah, kalau nonton bulu tangkis ya tentu saya suka nonton yang menang, ya saya dukung yang menang. Kalau main bulu tangkis ada menang, ada kalah, tapi saya lebih banyak kalahnya. Nah, saya sering main lawan jemaat dan biasa saya menang itu karena jemaat buhau ise ya, kurang enak sama saya, jadi kasih saya menang. Nah, saudara sekalian, saya ingat tahun lalu pada bulan Oktober Indonesia mendapat gelar Piala Thomas. Ya, Piala Thomas berhasil direbut oleh Indonesia setelah 19 tahun menunggu. Saudara, kemenangan Piala Thomas dikatakan adalah kemenangan seluruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia di mana ada orang Indonesia, bangga Indonesia juara Piala Thomas. Ini hasil kerja siapa? Yang pertama, ini hasil peran dari para pemain dan pelatih. Ini adalah gambar pemain dan pelatih yang main di lapangan. Tapi jangan lupa saudara sekalian, juga ada peran dari supporter dari seluruh dunia, ya, dari Jakarta, dari Singapura, dari Tangerang, dari Pontianak, dari Singkawang, ya, semuanya berteriak-teriak saudara sekalian. Ya, para supporter, saya ingat waktu itu yang terkenal adalah supporter yang membawa kaleng roti saudara sekalian, ya, kaleng roti dan satu tongkat, tong 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 tong, ya, Indonesia kalau cetak angka tong 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 tong, wah saudara sekalian, bikin suasana jadi meriah. Saudara sekalian, keberhasilan Piala Thomas itu memberitahukan kepada kita satu hal yang sangat penting, yaitu pentingnya rekan sekerja yang sehati dan sepikir. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan bergereja kita. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pelayanan di dalam gereja. Saudara, Alkitab mengatakan gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah milik Allah. Kita semua adalah anggota dan Kristus adalah kepala kita. Dan oleh sebab itu sebagai kepala, Kristus ingin kita anggota tubuh, ingin saling bekerja sama. Ingin sehati sepikir. Saudara sekalian, kalau tangan saya ini tidak mau bekerja sama dengan mulut saya, maka tubuh saya seluruhnya akan menderita. Kalau tangan punya makanan, dia bilang saya tidak mau antar ke mulut, saya mau di sini saja. Ya, mulut mau ke sana, dia pergi terus. Jadi tubuh ini akan menderita. Seperti itulah gereja kalau tidak bekerja sama dan tidak sehati sepikir. Supaya semua anggota gereja itu bisa berperan di dalam gereja, maka Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kasih karunia, karunia rohani. Roh Kudus memberikan kepada setiap kita karunia rohani untuk melayani Tuhan. Jadi saudara sekalian, siapapun kita, apakah saudara yang duduk di depan, di tengah, di belakang, baris kiri, kanan, depan, belakang, semua kita kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka sudah ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus yang paling penting adalah memberikan kita karunia, yaitu kemampuan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di antara kita boleh berkata, saya tidak punya karunia untuk melayani Tuhan. Enggak ada saudara sekalian. Kalau saudara mengatakan saya tidak punya karunia untuk melayani Tuhan, itu sama seperti saudara berkata, saya belum selamat karena Roh Kudus belum tinggal di dalam hati saya. Saudara sekalian, setiap orang kita punya karunia untuk melayani Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang merasa tidak bisa dan tidak mau melayani Tuhan. Bukan karena dia tidak punya karunia, bukan karena dia tidak punya kemampuan, tapi dia tidak punya kemauan. Dia tidak mau melayani Tuhan. Saudara, pepatah mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana saudara mau melayani Tuhan, di situ saudara pasti menemukan jalan. Saudara sekalian, seharusnya sama seperti tim Piala Thomas, masing-masing memainkan perannya. Pelatih mengarahkan, pemain bermain mati-matian di lapangan, penonton berteriak memberikan support saudara sekalian. Seharusnya seperti itulah gereja.
Semua orang percaya, semua anggota gereja peduli kepada gereja dan mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya. Namun kenyataannya saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kalau orang datang ke dalam gereja mempunyai 3 sikap yang berbeda. Saudara, 3 sikap ini dimiliki oleh gereja apapun juga. Yang pertama, saya datang ke gereja sebagai konsumen. Saya ini konsumen. Saya datang ke gereja itu minta dilayani. Ya, saya datang sebagai tamu. Jadi saya sebagai tamu, jangan ganggu saya. Saya cuma mau datang mencari Tuhan. Wah, kalau istilah kerennya ya. Saya tidak mau disibukkan. Saya datang, duduk, kasih persembahan, kebaktian selesai, saya pulang. Saudara sekalian, ini adalah sikap yang tidak baik. Karena apa? Karena pepatah mengatakan konsumen adalah raja. Saya mau jadi raja di dalam gereja. Ya, jadi ini sikap yang tidak benar. Yang kedua, saudara sekalian, saya mau jadi penolong. Ya, saya punya kemampuan, saya mau menolong. Tapi kalau saya mau menolong, saya harus berperan sesuai dengan keinginan saya. Jadi kalau saya datang, gereja tidak sesuai keinginan saya pergi, saya cari gereja lain yang butuh pertolongan saya. Kalau gereja ini tidak butuh saya pergi ke gereja lain. Saudara sekalian, seharusnya bukan gereja butuh saya, bukan Tuhan butuh saya, tapi saya butuh gereja, saya butuh Tuhan, makanya saya datang ke gereja. Yang ketiga yang benar saudara sekalian adalah rekan sekerja yang sehati sepikir. Orang ini datang ke gereja dengan pengertian yang benar. Saya adalah anggota tubuh Kristus. Saya adalah anggota gereja ini. Saya harus sehati sepikir, mempersembahkan yang terbaik dari diri saya untuk melayani Tuhan. Saya diselamatkan oleh anugerah. Oleh sebab itu saya harus mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya mau bergandengan tangan dengan saudara seiman untuk melayani Tuhan. Saudara sekalian, kalau saya mau tanya kepada saudara, hari ini saudara jawab di hati saja. Saudara datang dengan mental apa, dengan sikap apa? Saya ini cuma konsumen, saya datang, saya minta dilayani, saya mau nikmati. Kalau gereja ini kurang nikmat, saya cari gereja lain yang lebih nikmat. Kalau gereja itu kurang nikmat lagi, saya cari gereja lain yang lebih nikmat ya. Maka ada namanya anggota GKK, saudara sekalian. GKK itu apa? Ya, kalau GKY Gereja Kristus Yesus jelas ya. Ada satu orang saya tanya, kamu gereja mana? GKK, gereja keliling-keliling, saudara sekalian ya. Jadi keliling dari sini nggak cocok, keliling lagi, keliling lagi, keliling lagi. Atau GJJ, gereja jalan-jalan, saudara sekalian. Nah, saudara termasuk anggota gereja yang seperti apa? Saya berdoa supaya saudara mulai hari ini sadar, saudara ini anggota tubuh. Saudara ini bukan tamu, saudara bukan datang untuk dilayani. Tapi saudara datang untuk melayani Tuhan. Saudara datang untuk melayani sesama. Oleh sebab itu kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Dalam 2 Korintus tadi dikatakan hendaklah kamu hidup sehati sepikir. Kemudian kata ini juga diulang di dalam Filipi. Hendaklah kamu dalam melayani sehati sepikir. Nah, kalau kita mau menjadi pelayan, menjadi anak Tuhan yang sehati sepikir melayani, maka ada 2 hal yang kita perhatikan. Yang pertama saudara sekalian adalah kualitas rohani kita. Seperti apa supaya kita bisa melayani Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik. Yang kedua kita berbicara tentang kualitas pelayanan kita. Saudara sekalian, teks kita itu latar belakangnya adalah berbicara tentang seorang teladan agung kita. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11. Rasul Paulus mengatakan teladan agung dari semua manusia dalam melayani Tuhan. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah, tapi rela meninggalkan surga datang ke dalam dunia. Mati menjadi Juru Selamat manusia dan menyelamatkan kita. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus meneladani Juru Selamat agung kita Yesus Kristus dalam melayani. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan, supaya kita bisa belajar, maka aku kirim 2 orang ke tengah-tengah kamu.
Yang satu namanya Timotius, ya kebetulan namanya sama ya. Yang kedua namanya Hendy, ya bukan ya. Yang kedua namanya Epafroditus ya. Jadi yang pertama namanya Timotius, yang kedua namanya Epafroditus. Nah, dari Timotius kita belajar satu kualitas, dari Epafroditus kita belajar satu kualitas. Dari Timotius kita belajar kualitas rohani. Ini berkait dengan relasi dan motivasi di dalam melayani Tuhan. Saudara sekalian, ketika memperkenalkan Timotius, Rasul Paulus itu menggunakan beberapa istilah. Ayat 20 dia mengatakan, Timotius itu kalau dia melayani Tuhan itu dia melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya ketika dia melayani dengan tulus. Dia melayani dengan memberikan usaha yang terbaik. Dia pantang menyerah dan dia setia sampai akhir. Jadi saudara sekalian, ketika kita melayani Tuhan, kita tidak hanya melayani ala kadarnya, tapi kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dengan memberikan yang terbaik. Saudara sekalian, kadang-kadang banyak orang melayani itu seperti seorang upahan. Ya, di dalam Alkitab Yesus Kristus memberikan contoh. Ada namanya gembala, ada namanya orang upahan. Kalau gembala itu memiliki ya rasa memiliki. Ini domba saya harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan seorang upahan, dia cuma menunggu waktu dibayar gaji. Jadi dia bekerja ala kadarnya. Saya sering mengatakan orang upahan itu seperti seorang tukang parkir. Nah, saudara, kalau tukang parkir kadang-kadang di Indonesia itu ya kadang-kadang menyebalkan, tapi juga banyak tukang parkir yang baik. Ada tukang parkir tertentu yang menyebalkan. Waktu kita mau cari tempat parkir, tidak kelihatan tukang parkirnya, saudara sekalian ya. Kita cari setengah mati dapat ya. Kemudian kita turun sebentar belanja, kita pergi, tukang parkirnya datang, saudara sekalian, untuk tagih, saudara sekalian ya. Jadi koko saya pernah punya kesempatan ya, punya pengalaman seperti ini. Dia parkir ya, dia mundur ya. Dia mundur, tukang parkirnya teriak, terus katanya ya. Koko saya itu terlalu percaya sama tukang parkir, terus saudara sekalian ya. Setelah itu koko saya terus tabrak tiang, prom gitu. Tukang parkirnya teriak apa, saudara sekalian? Stop katanya, saudara sekalian ya. Koko saya bilang, kamu gak usah teriak stop, saya juga sudah stop, saudara sekalian. Seperti itulah orang yang bekerja, tidak punya tanggung jawab, tidak punya hati, motivasinya tidak benar. Saudara, Timotius tidak demikian. Dan Tuhan ingin kita seperti ini. Ketika kita melayani di gereja, kita merasa ini adalah keluarga saya. Ini adalah rumah saya. Saya harus memperhatikan yang terbaik. Saya harus mempersembahkan yang terbaik. Saudara sekalian, kiranya ini menjadi semangat kita. Jadi saya ke sini bukan tamu. Saya bukan konsumen. Saya bukan juru selamat penolong, tapi saya ini adalah keluarga. Saudara, kalau punya anak pulang seperti tamu terus, gimana rasanya, saudara sekalian? Ya, rasanya jijik ya. Masuk rumah ketuk pintu ya. Kenapa? Pintu enggak kunci. Ya, ketuk lagi, kita bukakan. Boleh saya masuk? Boleh. Itu anak, saudara sekalian ya. Boleh saya masuk? Lalu duduk di ruang tamu terus ya. Sudah makan? Ayo nak makan. Baru pergi makan. Sudah makan, tamu biasanya seperti apa, saudara sekalian? Minta dilayani ya. Jadi kalau saudara ya ke rumah orang, biasanya tuan rumah suka mengatakan, jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Artinya apa? Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Habis makan piring tolong cuci sendiri katanya ya. Itu namanya jangan sungkan, saudara sekalian. Kalau jadi tamu terus itu enggak enak, saudara sekalian. Tidur minta dilayani, semua minta dilayani. Nah, saudara, itu tidak enak. Kita tidak ingin anggota jemaat itu jadi tamu terus di gereja. Kita ingin memiliki sikap memiliki gereja ini adalah rumah saya. Sehingga saya sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kemudian dia melayani untuk kepentingan Kristus. Nah, ini penting. Saudara sekalian, kita semua melayani bukan untuk saya, bukan untuk sinode, bukan untuk gereja. Bukan untuk pemerintah, tapi untuk Kristus yang adalah kepala kita. Jadi kita ingat gereja ini milik Kristus.
dan kita adalah anggota keluarganya. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh. Oleh sebab itu kalau kita mau melayani Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Jadi seorang rekan kerja yang baik, seperti contoh Timotius, dia adalah orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, memberikan usaha yang terbaik, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan supaya namanya jadi tenar, dia jadi orang yang terkenal di gereja, tidak. Dia tidak berharap jadi tokoh gereja yang tidak dilupakan, tidak. Dia cuma hanya mau memuliakan Kristus supaya salib semakin ditinggikan, Kristus semakin dimuliakan. Jadi sekali lagi saudara sekalian saya katakan, setiap kita tidak boleh jadi tamu, kita tidak boleh jadi juru selamat yang ingin menolong gereja. Tapi kita ingin menjadi rekan kerja yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam gereja untuk kepentingan Kristus. Saudara sekalian, bagaimana kita tahu itu kepentingan Kristus atau bukan? Bagaimana saudara bisa tahu ini kepentingan Kristus atau bukan? Saudara sekalian, bagaimana saudara tahu ini kepentingan Kristus? Apakah bagaimana saudara tahu ini disukai Kristus atau tidak disukai Kristus? Saudara sekalian, saya kasih contoh saudara sekalian ya. Kalau kita ingin tahu kesukaan seseorang, kita harus bergaul erat dengan orang itu ya. Nah, saudara, saya pasti kemungkinan besar saudara tahu tidak tahu makanan kesukaan saya itu apa. Saudara tahu tidak? Padahal nggak tahu ya. Karena apa? Karena saya mungkin ini kali kedua saya berkhotbah di sini ya. Jadi saudara, saya nggak pernah cerita dan saudara mungkin ini pertama kali saudara lihat muka saya dengan saya. Jadi nggak tahu ya. Ya, Losu Tegar ya, Losu Eri, musuh Hendy dan semua beberapa kali ketemu saya mungkin nggak tahu makanan kesukaan saya apa. Karena tidak bergaul erat dengan saya, jarang makan dengan saya. Tapi saudara pasti tahu kan makanan kesukaan papamu apa, makanan kesukaan mamamu apa. Saudara yang punya suami atau istri pasti tahu kan makanan kesukaan suami atau istri itu apa. Bahkan kalau potong ayam saudara pasti tahu suami itu suka makan bagian mana, istri itu suka makan bagian apa. Nah saudara, saya tahu istri saya ya paling suka kalau potong ayam bagian apa saudara sekalian? Bagian sayap saudara sekalian, suka dia. Kenapa? Karena dagingnya dikit katanya, saya nggak tahu kenapa ya. Nah kalau saya paling suka bagian paha saudara sekalian, karena dagingnya paling empuk saudara sekalian. Jadi tahu. Nah kalau makan ikan di rumah selalu saya tahu saya bagian apa saudara sekalian. Bagian kepala saya saudara sekalian ya, karena orang nggak mau makan, saya makan ke bagian kepala ya. Jadi kalau di luar kasih saya makan kepala lagi, saya bilang aduh di rumah sudah kasih kepala, masa di luar makan kepala lagi saudara sekalian ya, kasih makan daging dong saudara ya. Nah saudara sekalian, ini namanya pergaulan. Saya makin dekat kita makin kenal, suka apa tidak suka apa. Demikian juga kita dengan Kristus. Saudara, apakah bergaul erat dengan Kristus? Saudara berkata, saya mau melayani Tuhan, saya mau menyenangkan hati Kristus. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak maunya Kristus itu apa? Bagaimana saudara tahu hati Kristus itu seperti apa? Kita mau tahu hati Kristus seperti apa, kita harus bergaul erat dengan Kristus, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, saya mengatakan ya, bahwa relasi yang baik dengan Kristus adalah syarat fundamental, syarat yang sangat penting bagi kita untuk menjadi rekan sekerja yang sehati dan sepikir. Karena apa? Karena kita tahu apa keinginan Kristus, kamu tahu apa keinginan Kristus, dia tahu apa keinginan Kristus, maka kita bersama-sama melayani Tuhan yang sama dan mengerti isi hati Kristus. Saudara, jarang orang bertanya loh. Dan kita jarang ditanya bagaimana relasi kita dengan Kristus. Ya, saya sebagai pendeta apalagi jarang orang bertanya kepada saya bagaimana relasi kamu dengan Kristus. Nah, kalau saudara juga pasti jarang ditanya. Kalau saudara jarang ditanya, saya bertanya kepada saudara sekarang, saudara bagaimana relasimu dengan Kristus? Apakah saudara dekat dengan Kristus? Apakah saudara sering berdoa kepada dia? Apakah saudara sering merenungkan firman-Nya? Apakah saudara sering memikirkan dia? Apakah saudara sering rindu kepada Yesus Kristus?
Kalau saudara tidak dekat dengan Kristus, saudara bagaimana bisa mengetahui isi hati Kristus? Kalau saudara tidak tahu isi hati Kristus, bagaimana saudara bisa melayani Kristus? Saudara sekalian, kalau kita tidak kenal Yesus, tidak dekat dengan Yesus, bagaimana kita tahu isi hati Yesus Kristus? Kalau kita tidak tahu isi hati Yesus Kristus, bagaimana kita bisa melayani sesuai dengan keinginan Kristus? Saudara, banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak tahu isi hati Kristus. Akibatnya dia melayani sesuai dengan keinginannya. Maunya saya seperti ini, maunya saya gereja seperti ini. Padahal itu bukan keinginan Kristus. Ya, saya kasih contoh. Saudara, anggap saja saudara baru punya seorang pembantu. Pembantu itu rajin sekali. Pukul 5 pagi dia sudah bangun. Dia sudah ngepel, sudah sapu, dan sudah siapkan sarapan. Pukul 7 saudara bangun, sarapan sudah siap. Bagus enggak pembantu ini? Bagus. Kerjanya bagus? Bagus. Rajin, pagi-pagi sudah kerja. Pukul 7 sudah pagi, siap dia tahu sarapan tuan itu adalah 1 telur dan segelas kopi. Dan ketika saudara buka telurnya, ternyata telurnya matang pol, ya, sampai hampir keras. Kemudian kopinya saudara coba minum, manisnya minta ampun. Nah, saudara bilang, saya biasa kalau sarapan pagi, telur saya setengah matang dan kopi saya pahit, tidak pakai gula. Jadi kalau pembantu masak telur sampai matang dan kopinya manis banget, itu salah siapa? Mungkin salah pembantu, tapi mungkin salah kita juga. Kita tidak beritahu pembantu. Lalu saudara beritahu, saya biasa makan telur setengah matang dan saya minum kopi tidak pakai gula. Ya, oke. Besok pagi saudara bangun jam 7, kopi sudah siap, telur sudah siap. Saudara makan telur, telurnya matang lagi. Minum kopi, kopinya manis lagi. Saudara panggil pembantu, bukannya kemarin saya beritahu bahwa kopi saya tidak pakai gula, telur saya setengah matang. Kenapa ini seperti ini lagi? Pembantu jawabnya begini, ya Tuan, itu cara saya masak, saya maunya begitu. Saya masaknya memang dari dulu begitu. Kopi dari dulu harus kasih gula dan manis sekali. Dan telur dari dulu harus matang. Mau makan silakan makan, tidak makan tidak apa-apa. Saudara mau apakan pembantu ini? Saudara gantung di tiang bendera, saudara sekalian ya. Ini namanya pembantu kurang ajar. Tidak tahu isi hati tuannya, diberitahu dan tidak mau tahu dan melakukan seperti ini. Seringkali kita melayani di dalam gereja itu juga seperti ini, saudara sekalian. Kita tidak mencari Kristus. Kita tidak mempedulikan relasi saya dengan Kristus itu seperti apa. Kita tidak baca Alkitab tapi kita melayani. Kita tidak berdoa tapi kita melayani. Kita tidak menggumulkan pelayanan kita di dalam doa. Akibatnya seringkali kita melayani di dalam gereja berdasarkan kebiasaan saya dan berdasarkan kesukaan saya. Saudara sekalian, kita ingin pause, kita ingin berhenti sebentar dan kita ingin refleksi. Apakah selama ini saya mengikut Tuhan? Saya mencari mengenal Tuhan dan saya ingin menyukakan hati Tuhan. Itu kualitas pertama. Kualitas kedua yang terakhir saudara sekalian adalah kualitas di dalam pelayanan. Kita belajar dari Epafroditus. Saudara, Epafroditus diperkenalkan di ayat ke-25 dengan 2 istilah yang menarik. Yang pertama, dia adalah rekan sekerja. Dari bahasa Yunani, sun. Sun itu artinya sama. Ergon itu artinya bekerja. Ya, sun kadang-kadang diberi nama jadi sin. Ya, jadi kita kenal istilah sinergi. Sinergi itu dari bahasa Yunani. Ya, ergon, ergi, ya, jadi bekerja.
Sun itu jadi sin, sinergi. Ya, kita tahu namanya sinergi. Ya, kamu punya apa? Cangkul, saya punya tanah, mari kita sinergi. Ya, dia punya bibit, mari kita sinergi. 3 orang sinergi. Ya, dia cangkul, saya punya tanah, kamu cangkul tanah saya, kamu punya bibit, kamu tanam di sini, lalu kita tumbuh, kita bagi 3. Itu namanya sinergi. Kekuatan berbeda-beda tapi bersatu. Nah, itu adalah rekan sekerja. Kemudian kata kedua adalah rekan seperjuangan di ayat ke-25 juga. Dari kata sus, ya, stratiotes, statriotes, dari kata sun. Sun itu sama, statriotes itu adalah tentara, pahlawan. Sama-sama pahlawan. Jadi apa artinya saudara sekalian? Artinya seorang rekan kerja adalah seorang yang masing-masing mau mengerti isi hati sesama, kemudian mengetahui bahwa pekerjaan pelayanan itu tidak gampang. Jadi saudara sekalian, kita perlu rekan sekerja yang sehati sepikir. Karena kita tidak dapat melayani seorang diri, makanya kita perlu sinergi, sun ergon. Kita tidak bisa melayani sendiri. Saudara, gereja itu besar, gereja itu banyak kegiatannya. Oleh sebab itu Tuhan berikan kepada setiap kita talenta-talenta, karunia-karunia untuk melayani. Ada yang punya talenta melayani di depan mimbar, ada yang melayani talenta di belakang mimbar. Saudara sekalian, kalau semua kita berpikir bagaimana memajukan gereja dan mengeluarkan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan, maka gereja pasti tidak kekurangan. Gereja pasti berlebih-lebihan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua saudara sekalian, yang kita pelajari adalah pelayanan adalah sebuah medan peperangan. Karena Alkitab mengatakan kita adalah sun statriotes, kita adalah rekan-rekan seperjuangan, kita sama-sama adalah tentara. Saudara, tentara tugasnya berperang. Zaman dulu sampai sekarang tentara tugasnya selalu berperang. Berperang itu selalu berperang melawan musuh. Saudara, siapa musuh kita? Musuh kita bukan gereja lain. Nah, hari ini banyak orang salah pikir, wah sana buka gereja jadi musuh kita, sana buka gereja jadi musuh kita. Enggak, saudara sekalian ya. Semua gereja itu milik Tuhan. Sana buka gereja, puji Tuhan, itu jadi rekan kerja bagi kita untuk melayani Tuhan. Sana buka gereja, puji Tuhan, kita bergandengan tangan. Kalau saudara dalam satu gereja, kita bergandengan tangan dengan anggota jemaat. Kalau gereja dengan gereja bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Apa musuh kita? Siapa musuh kita? Musuh kita adalah si iblis, si jahat. Iblis yang mencoba menghancurkan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, satu poin yang kita pelajari, supaya kita bisa jadi rekan kerja, kita harus merapatkan barisan. Bersehati melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu bekerja sama. Saudara, bekerja sama itu beda dengan bekerja bersama-sama. Banyak orang bekerja bersama-sama tapi tidak bekerja sama. Banyak orang bekerja sama tapi tidak sehati, tidak sevisi dan tidak setujuan, tidak sehati, tidak sepikir. Itu beda dengan bekerja sama. Saya kasih contoh. Saudara, saya tinggal di Puri karena saya melayani di GKI Puri. Ya, tiap pagi saya menyetir dari tempat tinggal saya ke gereja itu sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit. Saya pulang ke Indonesia waktu itu masih masa pandemi, jalan itu sepi saudara sekalian. Ya, bulan September tahun 2020. Sepi banget, sekarang sudah mulai macet. Ya, jadi daerah Puri sana. Tempat saya sekitar 10 menit nyetir saudara sekalian. Beberapa kali saya lihat jalan di tepi itu digali. Gali. Ya, bulan ini gali. Tempelnya apa? Maaf, perjalanan Anda terganggu. Ada galian PLN, gali. Ya, 2 minggu kemudian ditutup. 2 bulan lagi gali lagi. Maaf, perjalanan Anda terganggu karena ada galian PDAM. Tutup lagi saudara sekalian.
2 bulan lagi, gali lagi saudara sekalian. Maaf, perjalanan Anda terganggu. Ada pemasangan optik Telkom saudara sekalian. Gali, tutup lagi saudara sekalian. Ya, kemudian tidak lama kemudian digali lagi, dibongkar lagi. Maaf, perjalanan Anda terganggu. Ada penyelesaian trotoar, pemberian trotoar. Saudara, dalam hati saya berpikir ya, ini kemungkinan besar pura-pura bego sih saudara sekalian ya. Karena mau habisin anggaran saja saudara sekalian ya. Tapi itulah contoh orang bekerja sama, bekerja bersama tapi tidak bekerja sama. Kenapa tidak dirancang? Bukankah pemerintah itu satu? Bukankah Pemda itu Jakarta Barat, wali kota Jakarta Barat itu satu? Kecuali wali kota Jakarta Barat itu ada 5. Satu khusus urus PLN, satu khusus urus PDAM, satu khusus untuk urus apa? Air, Telkom. Satu saudara sekalian seharusnya waktu diajukan, oh ini mau digali, sekalian bikin satu lubang yang sama, kemudian pasang air, pasang PLN, pasang itu semua bikin satu trotoar sekalian dibersihkan, sekali jalan bersih dan tidak perlu gali 3-4 kali. Itu namanya bekerja bersama-sama tapi tidak bekerja sama. Satu gali, satu tutup, satu gali, satu tutup. Saudara, kadang-kadang di gereja juga seperti itu saudara sekalian. Karena kita tidak sehati, kita tidak sepikir, tapi kita bekerja bersama-sama di gereja. Kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita mengarahkan hati pikiran kepada Kristus. Dan saudara sekalian, kita kasih contoh, ini adalah contoh perahu naga. Ini adalah contoh bekerja sama yang baik. Ini peserta perahu naga, saudara boleh hitung ada berapa orang di dalamnya ya. Yang betul dapat hadiah saudara sekalian ya. Hadiahnya apa? Nanti tanya Pak Hendi ya. Enggak ya, digoyang saja ya. Nah saudara sekalian, ini ada belasan orang di dalamnya. Tapi gerakannya sama ya. Gayung kiri semua kiri, kanan semua kanan, kiri semua kiri, kanan semua kanan. Ya, coba saudara sekalian, kalau ada 15 orang di dalamnya, 3 di kiri, 3 di kanan saudara sekalian. Pasti perahu itu tidak ke kemana-mana, sudah berputar-putar terus saudara sekalian. Tapi gerakannya sama dan kecepatannya sama ya. Kuncinya ada di mana saudara sekalian? Mengapa mereka bisa seimbang? Dan mengapa mereka bisa sama? Karena ada satu konduktor di depan ya. Ada yang pakai apa? Ada yang pakai gendang. Gendangnya. Pom, pom, setiap kali pom, gayung, pom, gayung. Ya, jadi iramanya sama. Ada yang pakai fluid saudara. Ya, kalau pelatih paduan suara pasti pakai suara saudara sekalian. Saudara sekalian ya, teriak ya. Nah, sampai selesai suaranya juga selesai saudara sekalian. Tapi yang jelas ada satu konduktor di depan. Semua lihat ke depan. Saudara, kalau gereja ibarat perahu naga, siapa konduktor kita? Konduktor kita adalah Kristus. Kita harus menyelaraskan hati pikiran kita. Apakah ini menyenangkan Kristus? Apakah ini memuaskan Kristus? Apakah ini yang Kristus inginkan? Saudara bilang, saya nggak tahu apa itu Kristus itu maunya apa. Saudara, kalau saudara berkata saya tidak tahu Kristus maunya apa, itu menunjukkan saudara tidak bergaul erat dengan Kristus. Kalau saudara bergaul erat dengan Kristus dalam doa dan firman, maka saudara pasti akan mengerti isi hati Kristus. Jadi saudara sekalian, ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Sebelum kita melayani, seharusnya kita punya fondasi. Sesuatu yang bersifat sangat fundamental, fondasi yang kuat. Yaitu relasi kita dengan Kristus. Pengenalan kita dengan Kristus. Dengan fondasi yang kuat itu, kita baru bisa melayani Tuhan. Sebagai penutup saudara sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan secara praktis. Demi Kristus dan dengan mengandalkan Kristus, mari kita melayani sehati dan sepikir. Yang pertama, kita saling mengutamakan, bukan saling menjatuhkan. Yang kedua, kita saling menolong, bukan saling merongrong. Kita saling menolong lahir dari satu sikap yang rendah hati.
tolong saya karena saya punya kelemahan. Jadi kita semua bersedia menolong dan kita semua bersedia ditolong. Ya, yang ketiga, saling melengkapi, bukan saling menggerogoti. Kita perlu saling melengkapi karena kita semua punya kekurangan. Tidak ada Superman di dalam gereja. Tidak ada juru selamat di dalam gereja. Kita semua adalah tubuh Kristus, orang-orang berdosa yang diselamatkan Tuhan dan diberi anugerah untuk melayani Tuhan. Yang keempat, ini penting ya, saling mendoakan, bukan saling menggosipi. Ya. Kita punya kebutuhan, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Saudara, kalau ini kita terapkan, indah gereja. Gereja itu akan menjadi sehati, sepikir melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya lewat apa yang kami pelajari, kami boleh melihat apa peran kami, di mana diri kami, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari diri kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami terlebih dahulu membereskan relasi kami dengan Kristus, bergaul erat dengan Tuhan, supaya ketika kami memiliki relasi yang baik, kami baru tahu isi hati Kristus, dan kami baru mengerjakan apa yang Kristus ingin kami kerjakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.